kampung-kampung saya tuh seorang kiai tapi menerima zakat Bu ya. Itu gimana hukumnya Bu ya? Sedangkan kiai itu dalam urusan materi menengah ke atas. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bukan untuk anak yatim, zakat bukan untuk ustadz. Ada orang mengatakan zakat anak yatim. Oh enggak, siapa mengatakan zakat anak yatim? Anak yatim kaya raya, miliarder, bapaknya bos besar mati, yatim, enggak boleh dapat zakat. Orang sering salah paham, jadi mentang-mentang anak yatim harus dapat zakat. Ustadz kalau fakir ya berhak menerima zakat. Kalau ustadz kaya, dari mana ustadz kaya menerima zakat? Ustadz kaya tidak boleh menerima zakat, haram zakat baginya. Ustadz kaya cukup punya penghasilan. Kalau ustadz kaya, ada ustadz dia tidak punya kerjaan apa-apa, kerjaannya hanya ngajar saja. Biarpun mungkin kelihatannya punya motor, tapi kalau dia tidak punya penghasilan, maka kalau tidak punya penghasilan dia fakir. Dan seseorang tahu tentang dirinya sendiri. Anda para ustadz, kalau anda cukup, ya katakan cukup, tidak perlu menerima zakat. Jadi seorang ustadz boleh menerima zakat karena fakir, bukan karena fakir karena punya utang atau karena dia perjalanan, dan bukan fisabilillah seorang ustadz dalam hal ini. Jangan diperlebar lagi fisabilillah, habis nanti fisabilillah kalau diperlebar. Semua orang ngaku fisabilillah, orang naik haji fisabilillah, orang kerja cari duit fisabilillah, ini sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang perang jihad di jalan Allah yang gratis, nggak digaji. Anda tentara di Indonesia jihad nggak boleh dapat gaji, karena apa? Anda tentara digaji oleh negara. Kecuali anda suka rela untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah, anda suka rela tidak digaji, maka anda berhak menerima zakat. Jadi zakat bukan untuk kiai, zakat bukan untuk ustadz. Tapi kalau ustadznya fakir, dia lebih berhak. Karena apa? Dialah yang mengajari umat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kefakirannya, atau karena dia punya utang, ya, atau karena dia keputus ibnu sabil di sebuah perjalanan, dompetnya hilang, maka dia berhak menerima zakat. Tapi ada aturannya, hanya untuk tiket sampai rumahnya saja, nggak boleh banyak-banyak. Bahkan orang kaya pun berhak mendapatkan zakat kalau ternyata dia putus di tengah jalan. Misalnya ada orang kaya raya di perjalanan duitnya hilang jatuh, maka untuk melanjutkan perjalanannya dia nggak punya duit, maka boleh diambilkan dari duit zakat sekedar untuk mengantarkan dia sampai ke rumahnya. Cuman biasanya kalau orang kaya nggak akan mau mengambil, biasanya pinjem nanti diganti begitu. Jadi awas. Jadi kalau anda memberikan kepada ustadz yang butuh dan dia fakir, maka sangat tepat, dan pahalanya double itu nanti. Pahala bekti kepada guru juga kalau memang itu ustadznya tidak mampu. Ini memang di masyarakat, dan ini sudah pernah kami hadirkan bertahun-tahun masalah zakat. Jangan diberikan kepada, jangan untuk bangun masjid, jangan untuk bangun pondok dan seterusnya. Zakat itu adalah lebih dahulukan innamal shadaqatul lil fuqara, fakir miskin dulu. Kalau anda masih bersikeras dengan kemauan anda untuk bagikan zakat kepada masjid dan sebagainya, ayo pergi ke rumah sakit. Hari ini banyak orang di rumah sakit nggak bisa bayar. Mungkin yang mendapatkan bantuan hanya orang yang sakit saja, tapi yang nemeni dia harus tinggalkan pekerjaannya. Yuk, dia orang fakir juga. Apakah kita tega mengambil harta mereka hanya untuk bangun pondok pesantren? Coba kita perlu bicara dengan hati nurani. Itu di rumah sakit yang katanya rumah sakit murah itu, yang rumah sakit yang fasilitasnya kurang. Kalau fasilitasnya mahal kan karuan langsung nggak boleh masuk begitu misalnya. Tapi yang pas-pasan itu, lihat, dia nangis mau beri obat saja nangis. Berapa banyak orang kita temukan mau beli, menebus resepnya maju mundur karena duitnya pas-pasan. Kemudian dia sakit, yang nunggu 2 orang, meninggalkan pekerjaannya semuanya. Apakah kita masih ingin merubah fisabilillah yang para ulama mengatakan fisabilillah hanya orang berjihad di jalan Allah? Akan kita perlebar untuk pondok pesantren, untuk ustadz mestinya harus ustadz yang lebih mengerti tentang masalah yang ini. Umat ini, kita permasalahan di Indonesia ini adalah kefakiran. Lihat, fakir, orang fakir tuh lihat, jangan dolim kepada orang fakir. Dolim kepada orang kaya saja nggak boleh, apalagi orang fakir. Sakit lagi dia. Orang fakir sakit, kita lelemi duitnya kita. Takutlah kepada Allah, hai orang suka bagi zakat yang salah. Takutlah kepada Allah. Anda sekarang lagi cukup, coba kalau giliran anda fakir, apakah anda rela kalau duit anda untuk bangun pondok? Coba kalau anda fakir, nyungsep, sakit, anak anda sakit, kemudian duit zakat anda yang semestinya anda terima, tak taunya digunakan untuk bangun masjid.
Kami buat satu buku, pernah kami dipanggil dari MUI dan juga amil zakat. Waktu itu kami tidak akan menghadirkan pendapat saya tidak punya pendapat, tapi saya hadirkan pendapat yang 4 madhab, biarpun yang lain mendatangkan pendapatnya orang akhir zaman. Saya hanya berurusan dengan ulama 4 madhab, karena ini urusan manusia. Kalau urusan masalah ibadah, mungkin saya akan mengambil pendapat lemah, karena ibadah ini alal musamahah, dipermudah urusan ibadah. Tapi hukukun nas, haknya manusia, ambil pendapat yang kuat. Hati-hati, jangan main-main dengan orang fakir dan orang yang miskin. Banyak orang sudah miskin, fakir, sakit, punya utang lagi, waduh, double lagi. Sudah begitu akan enak-enak untuk bangun pondok pesantren. Mohon maaf, ini bicara dengan hati. Allah Maha Pengampun. Mungkin Anda termasuk salah satu ustadz yang suka nerima zakat pada masa lalu. Itu kan masa lalu, itu kan fatwa yang Anda dengar dari sebagian orang dari dulu. Dan Allah Maha Pengampun, tinggal tobat saja. Kenapa sih kok masih kita mempertahankan hawa nafsu kita? Ada apa? Kita Ramadan, setelah lagi Ramadan. Jadi seorang ustadz berhak menerima zakat kalau dia fakir atau dia punya utang. Utang bukan utang buatan ya, utang beneran ya, utang-utang main-main biar dapat zakat. Allah Maha tahu hati seseorang.